ini adalah langkah awal untuk menjadikannya calon presiden di 2029. Semua sinyalnya jelas. Gibran sedang dipoles, bukan hanya untuk tampil lebih penting di mata publik, tapi juga lebih unggul dari Prabowo. Ingat, banyak menteri dan pejabat di kabinet adalah loyalis Jokowi. Saya punya keyakinan bahwa konsultan politik, konsultan pencitraan Jokowi sudah ada di sekitar Fufu Papa. Oligarki yang membiayai pencitraan Jokowi selama ini kelihatannya juga sudah berpindah untuk membantu Fufu Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya, sudah 3 hari ya Pak Prabowo dilantik sebagai presiden. Tapi di media sosial banyak yang berkomentar gitu ya mengenai Gibran yang sepertinya sudah menyalip Pak Prabowo. Baru sehari dilantik, Gibran didatangi Wapres RRC. Ada perintah khususkah? Hati-hati Prabowo. Sehari sebelum lengser, Wapres RRC temui Jokowi. Sehari setelah dilantik, Gibran yang didatangi. Kebetulankah? Tentu tidak. Bagaimana Prabowo? Sepertinya RRC tak begitu yakin. Hal ini pun dikupas oleh Pak Said Didu ya, yang mengatakan bahwasanya tim media dari Pak Jokowi sudah mulai beralih berpindah ke Gibran. Begitupun para buzzernya gitu ya, yang dibiayai oleh oligarki. Dan juga gua melihat ya di akun X, di sini trending hashtag Fufafa Wapres ilegal. Dan nanti akan kita lihat ya di akun X bagaimana komentar daripada netizen. Sebenarnya banyak banget sih yang akan kita bahas ya, tapi kita bahas yang ini dulu ya guys. Dan juga guys, ngeri-ngeri sedap ya, gue ngeliat di akun X itu banyak yang mengatakan adanya saling sandra menyandra, dimana banyak kelompok yang menginginkan adanya tindakan hukum untuk Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi di sisi lain Pak Prabowo belum melakukan eksekusi tersebut. Sehingga banyak asumsi rakyat yang mengatakan Pak Prabowo sudah disandra oleh Pak Jokowi. Ada yang mengatakan ada video ini itu dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat ya komentar di akun X. Nggak tahu kenapa ya guys, gue malah justru khawatir sekali dengan Pak Prabowo yang dimana ada diisu-isukan wapresnya ini akan menggantikannya. Ya mudah-mudahan itu hanya isu belaka ya guys. Jadi kita teruslah berdoa untuk kesehatan Pak Prabowo dan juga memimpin negara Indonesia dengan baik. Kita lihat dulu videonya. Gibran tampaknya ingin segera membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar anak Jokowi. Gerakan cepatnya di hari pertama kerja jelas bukan langkah spontan. Ini lebih terlihat seperti sandiwara politik yang sudah disiapkan dengan matang. Dan tentu ini bukan kebetulan. Tim media Gibran bergerak lebih cepat. Seakan-akan semua ini memang sudah direncanakan sejak lama. Lihat saja, para buzzer dan influencer yang dulu mendukung Jokowi kini beralih memoles citra Gibran. Ada apa di balik semua ini? Apakah Gibran sudah diproyeksikan untuk melampaui Prabowo? Atau ini adalah langkah awal untuk menjadikannya calon presiden di 2029? Semua sinyalnya jelas. Gibran sedang dipoles, bukan hanya untuk tampil lebih penting di mata publik, tapi juga lebih unggul dari Prabowo. Ingat, banyak menteri dan pejabat di kabinet adalah loyalis Jokowi. Mereka mungkin sengaja memberi jalan mulus bagi Gibran, menyiapkan karpet merah agar dia bisa segera merebut panggung utama. Kalau Gibran sudah menyalip Prabowo sejak hari pertama, apa yang akan terjadi di masa depan? Ini bukan soal kinerja, tapi soal pencitraan besar-besaran yang didukung oleh kekuatan media dan buzzer. Rakyat harus waspada. Jangan sampai terbuai lagi dengan ilusi seperti dulu saat kita terbuai dengan Jokowi. Semua ini tampak seperti drama politik yang rapi, disusun hanya untuk membesarkan nama Gibran dan menjadikannya lebih unggul dari Prabowo. Lalu, gorong-gorong mana lagi yang akan Gibran masuki, seperti yang pernah dilakukan Jokowi? Hari pertama, Fufu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Banyak pihak meminta kita untuk menunggu 100 hari pemerintahan Prabowo, tapi saya melihat di hari pertama, Fufu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Ini terlihat dari membandingkan dua kegiatan Presiden dan Fufu Papa. Presiden di hari pertama melantik wakil menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri, dan ditambah dengan berita bermain dengan kucing kesayangannya Bobby Kertanegara. Fufu Papa membuat acara yang spektakuler menurut media, yaitu menerima Perdana Menteri Korea, menerima Wakil Presiden Cina, dan mengunjungi terowongan MRT. Kedua berita ini sangat berbeda. Ini yang dilakukan Prabowo adalah berita biasa-biasa saja, sementara
yang dilakukan oleh Fufu Papa itu menjadi berita internasional karena menerima pemimpin negara lain, dan pasti, dan saya lihat beritanya betul-betul itu jauh lebih tinggi bobotnya dibanding dengan berita presiden sendiri. Nah, dugaan saya bahwa tim media, influencer, dan buzzer Jokowi yang selama ini digunakan ini sudah berpindah ke Fufu Papa. Sangat terlihat dari orang yang memahami bagaimana tim media wakil presiden. Saya melihat kemarin inilah tim media yang paling canggih sekarang sejak adanya Republik Indonesia. Selalu tim media wakil presiden itu lebih rendah kualitasnya dibanding dengan tim media presiden. Nah, dan ini kelihatannya sudah berpindah semua. Artinya apa yang terjadi bahwa sekarang pencitraan yang dilakukan oleh Fufu Papa ini sudah dilakukan dan dilakukan secara sistematis. Saya punya keyakinan bahwa konsultan politik, konsultan pencitraan Jokowi sudah ada di sekitar Fufu Papa. Oligarki yang membiayai pencitraan Jokowi selama ini kelihatannya juga sudah berpindah dan sudah berpindah untuk membantu Fufu Papa. Menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ada di kabinet Prabowo sekarang sepertinya juga sudah menyiapkan karpet merah untuk digunakan oleh Fufu Papa meningkatkan citra mereka. Nah, yang perlu kita awasi, bukan mati, saya punya keyakinan bahwa mungkin beberapa waktu ke depan akan muncul survei tentang kepuasan kerja Fufu Papa. Itu sepertinya sedang disiapkan. Jadi, ini semua terjadi menurut saya ini masih kendali dari sutradara yang sedang istirahat di Solo, Pak Jokowi. Jadi, saya ingin mengatakan Pak Prabowo, Bapak sudah kalah selangkah dari Fufu Papa. Terima kasih. Kalau Pak Prabowo bisa kalah dengan wapresnya sendiri, ya gimana ya? Tapi bisa aja sih Pak Prabowo membuat Gibran itu seperti Pak Maruf Amin yang kemarin tak sama sekali muncul di media manapun. Seperti tak punya wapres gitu ya. Lagi-lagi kita harus bersabar guys, karena ini baru 1-2 hari. Tapi memang sudah kalah selangkah sih ya. Rasa-rasanya muak sekali ya kalau lagi-lagi nanti akan ada pencitraan, di mana para buzzernya bermain dan lain sebagainya gitu ya. Itu sangat menjijikan sekali ya. Boleh pencitraan tapi yang nggak seheboh kayak Mulyono dulu lah ya. Makanya kan para netizen waktu itu pernah mengatakan semoga Pak Prabowo bisa benar-benar menghilangkan yang namanya buzzer-buzzer untuk pencitraan gitu. Coba kita lihat dulu di akun X. Ini tweetan dari Dr. Tifa. Saran saya buat pendukung Presiden Prabowo Subianto, buat rakyat waras dan sadar bahaya. Amplifikasi terus Fufafa, jangan pedulikan tingkah pola dan pencitraan sana sini, karena itu kerjaan tim media dan media mainstream yang sudah dibayar. Wikipedia Fufafa ini yang harus terus diamplifikasi. Terima kasih buat orang baik yang bikin artikel ini, viralkan sebelum diacak-acak buzzer. Nah oke teman-teman semua, di sini juga ada ya tweet dari Edi Mulyadi. Coba kita lihat komennya ya. Jangan terlalu naif Pak Prabowo, Gerindra. Fufafa itu musang berbulu domba. Suatu saat itu akan menyingkirkan Anda. Karena dia sudah memupuk rasa benci kepada Anda sejak lama. Tinggal menunggu waktu yang tepat, waspadalah. Ya ini pendukung Pak Prabowo ya, mengingatkan gitu ya. Nah dari Safril Kayo, kalau Prabowo punya taring, sekaranglah saatnya unjuk gigi, buktikan jenderalnya. Nah ini mantap nih. Terus lagi ada tanda-tanda antek suatu negara lain, lihat dan perhatikan dengan siapa mereka bertemu pertama kali. Ternyata Samsul bertemu dengan pemimpin Cina katanya ya. Kita lihat lagi di bawahnya, kok saya khawatir ya dengan keselamatan beliau. Secara nafsu berkuasa sang raja Jawa belum pudar, makanya maksa anaknya belum cukup umur jadi wapres. Ya Allah jaga dan lindungilah Pak Prabowo di setiap langkahnya, amin. Allahumma amin. Orang-orangnya Raja Jawa banyak di samping beliau, khawatir nggak sih?
Ini sebenarnya sudah dibahas banyak netizen ya mengenai para menteri yang di situ banyak juga orang-orangnya Pak Jokowi gitu. Apakah ini akan menjadi jalan untuk Gibran nanti di tahun 2029 atau bagaimana gitu ya? Pokoknya kalau ngelihat komentar netizen ini ya banyak yang ngeri-ngeri sedap guys. Nah ini ya tweetan dari Banturo, ini video yang tadi kita lihat ya, strategi dan pencitraan sudah mulai dijalankan, waspada. Coba kita ngeliat komentarnya. Nggak yakin Prabowo diam saja dengan beberapa orang di kabinetnya melakukan manuver. Dari Rahmas, serius tanya nih, apa Fufafa ini bakal laku kalau dijual sebagai capres di periode 2029 dengan segala kontroversialnya. Let's say lah budget buzzer buat pencitraannya unlimited. Kalau masih laku setelah isu Fufafa, berarti votersnya juga problematik, sorry to say ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu guys. Bahkan di sini ada yang ngasih gambar dengan tuliskan menunggu waktu Prabowo yang mengganti Fufafa ataukah Fufafa yang menggantikan Pak Prabowo. Aduh ngeri-ngeri sedap ya guys ya kalau ngelihat tweet komentar di akun X. Bahkan juga ada tweetan dari Intel Imut nih, video XXX anak sang pemimpin yang sesama jenis dijadiin sandra. Goblok sadis memang keluarga Oslo ini. Tapi menurut gue sih ini asumsi saja ya guys, karena belum ada bukti. Janganlah sampai ini akhirnya membuat stigma-stigma negatif gitu ya teman-teman semua. Kalau kita melihat komentarnya, kalau aku sih perang bubar sekalian, habis-habisan, biarin anak keluarga habis tapi mereka juga habis semua. Komentar juga dari dia, kalau emang bener tinggal ngaku aja ngapa daripada dijadiin sandra gitu, toh bukan pejabat publik juga ya kan. Berapa lama sih bakal dihujat orang, abis itu juga pada lupa. Harusnya sih begitu ya. Ada juga yang mengatakan no pitch hoax, tidak ada gambar sama dengan hoax, ada juga yang mengatakan seperti itu. Terus sini ada yang mengatakan ya, benar atau tidak berita tersebut, mau nggak mau Pak Prabowo segera perintahkan. 1. Partainya di DPR segera usut Fufafa, dorong untuk dimajulkan. 2. Membiarkan proses hukum atas Jokowi dan keluarga diusut tuntas, adili, tangkap dan miskinkan. Kalau dulu 5 tahun disandra, kini Anda sudah jadi presiden Pak. Nah ini netizen yang mengingatkan Pak Prabowo ya. Oke teman-teman semua, jadi pemikiran rakyat, asumsi rakyat itu sudah semakin liar ya, karena belum ada tanggapan soal akun Fufafa dan wapres yang tanda kutip ilegal gitu ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Ditanya agenda, jawabnya tidur. Berak enggak berak? Mandi dulu gitu terus berak, cebok, tidur. Kencing. Ya maksudnya jawaban begitu mah nggak perlu ditanya kali. Kalau tidur mah kita juga tahu. Situ kan manusia, bukan ikan. Nah ngomong-ngomong soal ikan, orang kalau masuk angin kan minum tolak angin tuh. Ikan kalau masuk air minum tolak air gak? Ayo jawab, nanti dapat sepeda. Prabowo sedang asik di depan laptopnya. Tiba-tiba ia ingin menggunakan WiFi istana. Ia tidak tahu apa passwordnya. Ia tanya kepada Mayor Teddy yang selalu mendampinginya. Wow, Mayor Teddy juga tidak tahu. Seingatnya hanya Presiden sebelumnya, Jokowi yang tahu tentang password WiFi istana. Kemudian Mayor Teddy menghubungi Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, dan terjadilah percakapan antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi yang sedang di Solo. Halo Mas Jokowi, mau tanya password WiFi istana apa ya Mas Jokowi? Jokowi menjawab Gibran 2029. Huruf kecil semua ya.